Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, efek manis Sintayong. Timnas Indonesia bisa terbang lebih tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wolverhampton gabung TC Jerman. Jordi Amat jadi mentor Timnas U17. Tinggal selangkah lagi, Cyrus Margono dipastikan jadi tenaga baru Timnas. Dan pemain Liga 1 jadi sorotan media Eropa. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Pemain muda Timnas Indonesia Hugo Samir buka suara terkait ulahnya di pertandingan babak 16 besar Asian Games Hangzhou. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 18 tahun ini mendapatkan kartu kuning kedua, sehingga diusir wasit karena ulah usilnya terhadap pemain Uzbekistan. Hugo menyadari bahwa rekan-rekannya sangat kecewa berat kepadanya. Terlebih kartu merah itu sangat merugikan bagi Timnas U24 Indonesia yang tertinggal 1 gol dari Uzbekistan. Hugo langsung meminta maaf kepada rekan-rekannya karena telah melakukan pelanggaran yang tidak wajar. Pemain Borneo FC itu senang permintaan maafnya diterima dengan baik. Dirinya juga meminta maaf kepada sang pelatih, di mana Hugo menyampaikan bahwa Indra Syafri kecewa berat dengan kartu merah yang diterima oleh ex-pemain Persis Solo ini. Selain itu, Hugo menyebut bahwa sang ayah juga ikut merasakan kecewa dengan ulahnya. Namun Hugo juga mendapatkan masukan dari ayah kandungnya Jackson F. Tiago. Kendati demikian, pemain milik Persis Solo yang dipinjamkan ke Borneo itu menyesali perbuatannya dan akan berbuat lebih baik lagi ke depannya. Kabar kurang baik menghampiri pemain berstatus Timnas Indonesia. Nathanael dikabarkan tidak mendapatkan gaji dalam beberapa bulan terakhir oleh klubnya asal Malaysia, Kelantan FC. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh agen Nathanael yakni Two Touch International, di mana Two Touch International kecewa besar kepada Kelantan FC yang tidak memberikan gajinya kepada ex-pemain Sulut United tersebut. Atas permasalahan itu, Two Touch International mengkonfirmasi bahwa Nathanael akan meninggalkan Kelantan FC dalam waktu dekat ini. Saat ini, Two Touch International sendiri menyeret kasus Nathanael ke proses hukum. Two Touch International mengkonfirmasi bahwa Kelantan FC sempat ingin membayar gaji Two Touch International. Namun, sampai batas waktu yang telah disepakati tidak ada pembayaran gaji kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Sebagai agen yang bertanggung jawab, Two Touch akan mencari klub baru untuk sang pemain berposisi sebagai penyerang sayap tersebut. Sejauh ini sudah ada beberapa klub yang ingin mendatangkan pemain ex-pemain Timnas U23 Indonesia itu. Klub-klub tersebut dipastikan berasal dari luar Indonesia. Two Touch International sendiri tidak menyebutkan nama-nama klub tersebut. Namun yang pasti semuanya demi kebaikan Nathanael. Ex-pemain Sulut United ini sejatinya tampil cukup impresif bersama Kelantan FC. Musim ini dirinya mencetak 3 gol di 7 pertandingan. Para sepak bola Indonesia kian mendunia. Hal itu mungkin bisa menggambarkan situasi saat ini. Namun bukan prestasi yang luar biasa di percaturan kompetisi dalam negeri atau internasional, tapi karena momen kocak. Momen kocak yang terjadi di kancah sepak bola tanah air itu terjadi ketika Persis Solo bertemu dengan Persebaya pada bulan Juli lalu yang melibatkan 2 pemain Persis Solo dan 1 pemain Persebaya Surabaya yang berasal dari Jepang. Ketika itu, skuad Bajul Ijo melakukan serangan balik dan diantisipasi buruk oleh lini pertahanan Persis Solo, di mana 2 pemain justru saling bertabrakan. Sementara winger Persebaya sempat terjatuh namun berhasil bangkit dan dirinya pun berhasil sambil membawa bola saat gawang Persis Solo kosong. Namun sayang, bukannya memanfaatkan untuk mencetak gol, tendangan pemain asal Jepang itu justru melenceng dari gawang Persis Solo. Karena hal itulah, salah satu media asal Eropa mengunggah momen tersebut melalui akun Twitternya @trollfootball. Dalam keterangan unggahan itu, mereka mengibaratkan ketiga pemain tersebut sebagai Aaron Ramsdale, Harry Maguire, dan Kai Havertz versi Indonesia. Ada kabar bahagia menyelimuti Timnas Indonesia U17. Ya, skuad Garuda Asia saat ini menjalani pemusatan latihan di Jerman untuk mempersiapkan diri guna menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Dalam mempersiapkan diri menghadapi ajang prestisius di level usia tersebut, tim asuhan Bima Sakti dipastikan kedatangan pemain diaspora atau pemain keturunan berdarah Brazil.
Pemain tersebut tak lain dan tak bukan ialah Welber Halim Jardim. Pemain berusia 16 tahun ini dipastikan datang ke skuad usai dirinya berhasil membantu timnya Sao Paulo FC meraih juara PUH U17 2023 pada hari Rabu lalu. Welber Jardim sendiri sejatinya sudah bergabung bersama timnas Indonesia U17 di Bali pada Agustus kemarin. Di mana sebelum akhir Agustus 2023, Welber Jardim meninggalkan tim asuhan Bima Sakti itu untuk kembali ke Brasil untuk bergabung dengan timnya guna mengarungi ajang tersebut. Usai berhasil membantu timnya juara, Jardim pun memenuhi janjinya untuk bergabung dengan skuad Garuda Asia yang berlatih di Jerman. Hal tersebut dikonfirmasi oleh dirinya melalui akun Instagram pribadi Welber Halim Jardim. Jelang bergulirnya Piala Dunia U17 di Indonesia, salah satu pemain senior timnas Indonesia membeberkan ceritanya ketika berlaga di ajang prestisius level usia tersebut. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat sebelumnya pernah membela timnas Spanyol di level umur, di mana dirinya juga pernah membela Spanyol di Piala Dunia U17 2009. Salah satu yang diingat Jordi Amat adalah ketika laga Spanyol dihentikan Nigeria pada semifinal Piala Dunia U17 dengan skor 3-1. Menurut Jordi Amat, laga melawan Nigeria sangat sengit. Meski dikalahkan Nigeria, Spanyol menjadikan perebutan juara ketiga Piala Dunia U17 2019 ini melawan Kolombia sebagai obat pelipur lara, di mana La Furia Roja menang tipis dengan skor 1-0. Diakui Jordi Amat, mentalitas pemenang yang dimiliki sejak usia dini masih tetap tertanam hingga saat ini. Karakter yang dipunyai Jordi Amat patut dijadikan contoh bagi timnas U17 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U17. Salah satu pemain keturunan Indonesia buka suara terkait peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama zona Asia. Ya, sebagaimana diketahui, skuad Garuda arahan Sintayong bakal menghadapi laga bergengsi tersebut pada tanggal 12 dan 17 Oktober bulan depan, di mana timnas Indonesia akan berhadapan 2 kali dengan Brunei Darussalam. Selain itu, mereka mendapatkan kabar baik dengan bertambahnya kuota Asia di Piala Dunia, di mana pada aturan terbaru ada 8 tempat bagi tim asal Asia yang bisa berlaga di putaran final. Menanggapi hal tersebut, Jordi Amat pun menjelaskan bahwa peraturan baru itu cukup memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun itu menambahkan jika skuad Garuda harus fokus terlebih dahulu untuk menghadapi kualifikasi putaran pertama dan tidak diperkenankan meremehkan lawan. Selain itu, Jordi optimis Sintayong sudah mempersiapkan strategi terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia nanti. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup percaya diri skuad Garuda bisa melangkah jauh di ajang ini. Bahkan bisa jadi mereka mampu memanfaatkan peluang untuk berlaga di Piala Dunia yang jadi mimpi bersama. Kabar bahagia mendatangi timnas Indonesia dalam persiapannya menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kabar tersebut ialah proses naturalisasi salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Cyrus Margono. Sebagaimana diketahui, Cyrus sedang menjalani proses mendapatkan kembali status WNI-nya. Cyrus adalah pemain keturunan Indonesia-Iran yang besar di Amerika Serikat. Pemain yang berposisi sebagai kiper ini pun sebelumnya memiliki status WNI. Namun kewarganegaraan tersebut hilang pada umur 21 tahun karena belum memutuskan mengambil paspor Indonesia atau Amerika. Di samping itu, staf Kemenpora Hamdan Hamidan pun menjelaskan bahwa dirinya saat ini sudah berkomunikasi dengan Johan Margono selaku ayah kandung Cyrus untuk mengurus proses tersebut. Saat ini proses menjadi WNI sendiri sudah sampai pada pembuatan surat keterangan keimigrasian. Tujuannya agar Cyrus bisa mendapatkan SKIM dan melanjutkan proses selanjutnya. Hamdan Hamidan sendiri menambahkan proses yang dijalani Cyrus kemungkinan akan berjalan cepat karena menggunakan sistem baru. Dia berharap semua langkah ini bisa berjalan lancar dan dia bisa mendapatkan kembali status WNI-nya. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia karena mereka akan berlaga di Piala Asia 2023. Jika semua proses bisa diselesaikan cepat, maka Cyrus berpeluang bisa mencatatkan caps bersama skuad Garuda di turnamen tersebut.